Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pemirsa Albina TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji kepada Allah. Kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kita, nikmat yang kalau kita menghitungnya tidak akan bisa. Nikmat yang diberikan kepada kita dan seluruh makhluknya di dunia ini. Dengan kita banyak mensyukuri nikmat Allah, mudah-mudahan Allah pun akan terus menambah nikmatnya kepada kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita menengok kembali sejarah kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita sekarang ini kalau bertanya, mungkin siapa tokoh-tokoh yang kita kenal, jarang mungkin kita mengenal sosok teladan yang mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang mereka pantas untuk kita jadikan teladan karena telah menghiasi kehidupan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya pada kesempatan ini kita marilah menengok bagaimana ibunda kita Juwairiyah bintil Haris bin Abi Dhirar. Beliau adalah seorang putri dari pemimpin Bani Mustalik yang bernama Al-Haris, yang mana Al-Haris ini sangat disegani dan sangat ditaati oleh kabilahnya. Suatu hari Al-Haris ini menyiapkan pasukan yang mana dia bisa menghimpun pasukan yang banyak untuk menyerang kaum muslimin. Namun Rasulullah SAW mendengar kabar hal itu, maka beliau pun bersiap-siap pula menyiapkan pasukan sebagai pengamalan firman Allah Ta'ala, wa'iddu mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Dan hendaklah kalian persiapkan kekuatan yang engkau mampu untuk menyiapkan seperti kuda-kuda perang. Maka kemudian terhimpunlah pasukan yang mana pasukan ini langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW. Setelah diberangkatkan, pasukan ini sampailah kepada sebuah mata air yang bernama Al-Muraisi, sehingga perang ini pun juga dikenal dengan sebutan perang Al-Muraisi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru, memerintahkan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu agar menyeru sebelum menyerang, berdakwah kepada mereka. Untuk apa? Untuk mereka supaya beriman, supaya mereka mau menerima Islam. Namun apa yang diserukan oleh Umar ibn Khattab ketika memberikan
dakwah kepada mereka, mereka enggan untuk menerimanya. Mereka tidak mau menerimanya. Kemudian diperangilah oleh Rasulullah SAW, yang mana dalam perang ini diawalin dengan sebuah perang tanding, ya, 1 lawan 1. Kemudian dalam peperangan ini yang duel 2 orang ternyata sampai 10 kali dimenangkan oleh kaum muslimin. Pemirsa Al-Bina TV yang berbahagia, singkat cerita, kemudian pasukan Bani Mustalik yang dipimpin Al-Haris bin Abi Dhilor ini dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin, dan kemudian hartanya menjadi harta rampasan dan banyak mereka yang ditawan. Dan di antara yang ditawan inilah putri Al-Haris itu sendiri yang bernama Barrah. Dan ini sudah mempunyai seorang suami yang suaminya juga terbunuh dalam perang itu. Ya. Kemudian karena ini ikut dalam peperangan, maka menjadi tawanlah Barrah ini. Kemudian setelah dibagi dari tawanan dan harta rampasan perang itu, ternyata Barrah putri Al-Haris ini menjadi tawanan sahabat Sabit bin Qais. Ya. Namun karena kecerdasannya, Barrah ini kemudian sebelum menjadi budak, menjadi tawanan, belum mengajukan perjanjian kepada Sabit bin Qais ini. Untuk apa? Supaya terikat perjanjian, dia menebus sehingga dia menjadi wanita yang merdeka. Setelah disepakati, maka Barrah ini datanglah kepada Rasulullah SAW, kemudian menyampaikan maksudnya. Padahal kita harus ingat di sini Barrah atau putri Al-Haris ini, dia tentunya adalah belum masuk Islam. Maka datang kepada Rasul, kemudian menyampaikan niatnya bahwasanya saya sudah mengikat perjanjian dengan Sabit bin Qais, sudilah kiranya engkau wahai Muhammad memberi pertolongan kepadaku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melihat bahwasanya putri Al-Haris ini begitu cerdas, dan dia pun mempunyai keinginan yang tadinya seorang wanita, seorang putri pimpinan, kemudian dia tidak mau derajatnya jatuh menjadi seorang budak, menjadi seorang tawanan. Maka oleh Rasulullah SAW, apakah kamu mau saya berikan lebih baik daripada itu? Maka jawab putri Al-Haris ini, iya, saya mau. Maka kemudian, baiklah, saya akan bantu kamu untuk membebaskan dirimu dari Sabit bin Qais dengan tebusan, dan setelah itu aku akan nikahi kamu. Maka mendengar ini, putri Al-Haris tadi kemudian menyetujui dan menerima. Kemudian perjanjian tebusan yang sudah diberikan tadi dibayarkannya kepada Sabit bin Qais. Kemudian jadilah dia wanita merdeka, kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Para pemirsa Al-Bina TV rahimakumullah, kalau kita perhatikan di sini, betapa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat maslahah yang jauh, yang mana akibat setelah ini yang terjadi. Pertama, menjadikan putri Al-Haris ini mau menerima Islam. Dan bukankah ini tujuan dakwah? Bukankah tujuan dakwah yang pertama adalah menjadikan orang yang kafir kemudian menjadi Islam? Tujuan dakwah bukankah menjadikan orang yang menentang Islam kemudian dia mau menerima Islam? Bukan hanya itu, jauh daripada itu. Begitu para sahabat ini mendengar kalau tawanan namanya Barrah putri Al-Haris ini sudah bebas dan bahkan sekarang menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seluruh sahabat yang menawan tadi dari tawanan Bani Mustalik semuanya membebaskan. Artinya keberkahan di sini diberikan karena siapa? Karena putri Al-Haris ini. Yang mana setelah dinikahi Rasulullah SAW, namanya kemudian diganti menjadi Juwairiyah. Nah, keberkahan bersama Juwairiyah ini. Dikatakan 100 tawanan saat itu kemudian dibebaskan oleh sahabat dan mereka semua menyatakan masuk Islam. Betapa di sini kemuliaan Rasulullah SAW dengan kebaikan Rasulullah SAW dengan waktu yang singkat kemudian bisa orang-orang yang tidak menentang Islam kemudian menerima Islam. Yang tadinya kafir kemudian dia menjadi orang yang beriman. Tidak kurang dari 100 orang. Bahkan dikatakan karena kebaikan Rasulullah SAW, maka termasuk pimpinannya juga Al-Haris pun kemudian juga menyatakan masuk Islam. Para pemirsa Al-Bina TV yang berbahagia. Kemudian bagaimana kehidupan Juwairiyah ini bersama Rasulullah SAW? Ibunda kita yang mulia ini banyak menorehkan amalan-amalan yang pantas kita jadikan teladan. Apa di antaranya? Beliau ini dikenal adalah banyak beristihad dalam ibadah. Maksudnya adalah di sini beliau saking semangatnya untuk beribadah. Mereka kemudian beliau ini melakukan amalan-amalan yang walaupun beliau ini belum mendapatkan penjelasan Rasul sudah mengamalkannya. Sehingga ada hal yang kemudian Rasul berikan tarbiyah, petunjuk, ada yang kemudian dilarangnya. Di antaranya apa? Beliau saum di hari Jumat. Ketika datang ke rumah Juwairiyah dan Juwairiyah sedang saum pada itu hari Jumat, maka ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah kamu kemarin berpuasa? Jawab beliau, tidak wahai Rasulullah. Apakah kamu berniat besok akan berpuasa? Tidak wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, fabtiri, untuk itu berbukalah kamu. Artinya apa? Di sini kaidah fikih mengatakan bahwasanya tidak boleh seseorang meniatkan untuk berpuasa mengkhususkan di hari Jumat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik, selanjutnya amalan yang beliau ajarkan kepada kita. Suatu saat ketika Rasulullah SAW berada di rumah Juwairiyah ini, bahwasanya Juwairiyah ini ba'da subuh beliau terbiasa dengan berzikirnya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW meninggalkan atau keluar karena untuk keperluan hajah yang beliau harus tunaikan. Kemudian menjelang duhur Rasul kembali lagi ke rumah. Didapatinya Juwairiyah ini masih berada di musolanya dalam kondisi duduk dan berzikir kepada Allah. Maka kemudian Rasulullah SAW
menyampaikan kepada Juwairiyah ini, apakah engkau mau aku ajarkan ya suatu zikir yang mana itu bandingannya adalah sangat besar sekali. Maka Rasulullah SAW kemudian mengajarkan zikir yang ini juga sepantutnya lah kita amalkan apa yang diajarkan kepada Juwairiyah oleh Rasulullah SAW, yaitu Subhanallahi adada khalqihi thalasa marrat, Subhanallahi zinata arsihi thalasa marrat, Subhanallahi ridha nafsihi thalasa marrat, dan Subhanallahi midada kalimatihi thalasa marrat. Apa artinya? Maha suci engkau ya Allah sebanyak makhlukmu. Maha suci engkau ya Allah seberat timbangan arsmu. Dan maha suci engkau ya Allah sebesar keridhaanmu. Dan maha suci engkau ya Allah sebanyak kalimat-kalimatmu. Ini kita baca dalam zikir pagi dan petang, yang kemudian zikir ini bisa kita ulangi sebanyak 3 kali. Ini mempunyai bandingan, mempunyai nilai yang mana seseorang akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali, namun karena waktu sebatas sampai sini dulu. Faedah yang kita dapatkan adalah bagaimana kita ini mendidik anak-anak kita untuk apa? Untuk mencintai Rasulullah. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita, saudara-saudara kita, keluarga kita untuk cinta kepada keluarga Ahlul Bait Rasulullah SAW, termasuk adalah para ummahatul mukminin, para ibunda kita, istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian harapan kita, mudah-mudahan ini bisa terus berlangsung. Insya Allah pada kesempatan lain kita akan sampaikan ibunda kita yang lain. Mudah-mudahan ini menambah hasanah bagi kita, pengetahuan bagi kita yang layak kita jadikan teladan. Akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan manfaat dan faedah kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.